Balik lagi sama gue Adit, dan kali ini ada, wah gila gue bilangnya apa ya, bintang tamu gitu. Bintang jatuh. Aduh, wah gue bisa minta sesuatu dong sama lo. Bisa dong. Ya Allah, kabulkanlah saya sebuah Fortuner. Brang, wah jadilah sebuah Fortuner. Ini bukan Fortuner. Oh iya, apa nih? Legenda. Ya gitu. Ntar jatuhnya Honda Astrea legenda lagi. Oke, udah terlalu banyak lah ngalur ngidulnya. Kita fokus aja langsung di. Oke, boleh. Karena di Grid Otomotif biasa kita bahas modifikasi. Oke. Iya, tapi sebelum itu, gue yakin kalian udah pada kenal beliau. Tapi monggo, silakan perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, gue Aldi Rais dari HSR Wheel. Nah, kali ini gue bawa sesuatu yang baru nih. Yang dimana gue pengen memperkenalkan ini kepada Mas Adit dengan timnya nih. Anjay. By the way, selamat ya untuk 100.000 ya. Thank you banget. Thank you juga, makasih buat penonton, subscriber, dan yang belum subscribe, boleh subscribe juga. Dan boleh subscribe juga channelnya dari HSR Wheel. Oke, siap. Langsung balik lagi ke topik. Jadi ini adalah basicnya apa? All New Fortuner. Berarti tahun 2020 ya? Ya, Oke. 2002. Cuman ada yang bilang katanya 2021 sih. Fortuner 2021. Pembeliannya sih memang di Desember 2020. Oke. Jadi benar-benar varian terbaru dari Fortuner. Iya, benar. Jadi kayak peralihan lah ya dari tahun 2020 ke 2021 sebenarnya. Yes, betul banget, peralihan. Overall kayak gitu teman-teman. Nah, ini pastinya udah dimodifikasi, tapi gue pengen tahu secara keseluruhan konsepnya sebenarnya arahnya kemana? Konsepnya sih pengen gahar sih. Kalau dibilang konsep secara larinya kemana gitu kan, entah racing, entah sport apa segala macam. Tapi ini lebih ke ngejarnya tuh lebih ke gahar aja sih. Gahar aja ya. Yes, karena betul. memang kan ini big SUV jatuhnya nih ya kalau di Betul. Indonesia. Ya cocok lah ya, sangar. Meskipun gue ngeliat warnanya putih tuh kayaknya ganteng banget, santun banget gitu kan. Sopan ya. Iya. Kalau hitam kan lebih gahar lagi sebenarnya. Nah, bener. Nah, ya karena kita nggak mau terlalu yang gagah banget, nggak mau. Jadi pengennya dilihat walaupun ngejarnya ke gagah, tapi kita maunya orang lihatnya tuh lebih smooth gitu loh. Jadi sopan, lebih santai. gampang diterima mata juga kali ya. Yes, betul. Langsung ke detail modifnya teman-teman. Di sini gue ngelihat satu dua hal ya. Paling pertama gue notice itu lampunya. Sebenarnya tuh ini nggak yang aslinya yang facelift nih. Betul. Ya nggak sih? Kalau nggak salah nih punya Legender. Bener. Headlampnya udah kita ganti Legender. Semuanya sih. Headlamp kita ganti, headlamp, stop lamp, sampai ke sennya juga kita ganti yang Legender punya. Yo, sangar. Nah, market Indonesia tuh emang nggak mengenal Legender teman-teman. Jadi itu lebih populer di Thailand lah. Di sini banyak nih opsi-opsi buat upgrade-nya ya. Betul. Nah, selain itu ada juga ini bumper segala macam ini udah nggak normal nih kayaknya nih di. Udah diapain, diceritain detailnya tolong di. Oke, jadi kalau dari modifikasi pertama dari eksterior itu body kitnya itu kita ganti full semuanya Legender. Oke. Nah, bukan hanya body kitnya yang diganti, jadi ini benar-benar full satu body kit, bukan add-on. Terus untuk bagian lips, diffuser, sama side skirtnya itu kita tambahin dari Fazoma. Nih, dari Fazoma. Wih. Jadi terlihat lebih manis lagi. Ini bikinnya di mana di? Ini kebetulan projectnya dari HSR Wheel sendiri, kita ciptain sendiri. Oke. Kita bikin model lagi sendiri dan kita juga produksi massal juga. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau upgrade Fortunernya dari Fortuner 2016 ke atas lah, itu bisa kita convert ke body kit seperti ini. Oke. Kita ngomongin detailnya dulu lah ya. Ntar soal ini berapa kita ngomongin di belakang. Boleh bang, boleh. Oke. Boleh. Jadi sebenarnya intinya di depan semua udah berubah ya. Sudah berubah total. Oke, sip. Kita geser kali ke samping ya. Ada sesuatu apa di samping sana? Yuk. Nah, udah di samping. Sekarang bodinya dulu deh. Tadi kan ngomongin side skirt, berarti apa aja nih di bagian samping yang udah berubah tadi? Yang udah berubah detailnya? sih cuma side skirtnya aja. Termasuk footstep-nya ya? Apa bagian ininya aja footstep nih? Sama footstep-nya. Sama footstep Footstep-nya berarti terpisah. Ini terpisah. Oh, terpisah. Footstep sama side skirtnya terpisah. Cara model emang apa ya? Kelihatannya tuh Udah plug and play ya? gitu. Jadi rapi banget. Karena emang dibikinnya emang khusus spesial untuk Fortuner. Cakep rapi teman-teman. Oke. Kayaknya nggak ada lagi nih di body. Nah, ini gue Di lihat body nggak ada. Di body paling cuman ini doang aksen Mana kita tuh? tambahin stiker di atapnya. Oh, iya. Jadi kan iya. aslinya kan full hitam kan. Bener. Cuman supaya terkesan sedikit lebih gagah, akhirnya kita lapisin dengan stiker dari sini ke atas. Iya, cakep sih. Jadi ada dual tone gitu ya. Yes, jadi 2 tone. Mau ke kaki-kaki, diserobot dulu sama dia. Langsung ke kaki-kaki deh sekarang deh. Ini Oke, velgnya boleh. ganteng banget nih. Ini tipe apa nih? HSR ya?
Ini HSR Forge. Jujur tipenya gue lupa ini tipenya tipe apa karena kan banyak banget HSR. Ini velgnya itu kita pakai ring 20, lebarnya 9 dengan offset 15. Gede ya warnanya. Apanya yang gede? Apanya nih? Ukurannya dong. Ukuran ringnya dong. Apanya yang gede? Ini ring 20 tapi di Fortuner tuh kelihatannya kecil. Masih ya. kelihatan kecil ya? Karena emang bannya masih tetap gede nih teman-teman. Yes, makanya kita pakein 275 55. Akselera ya. Iya, kita pakein akselera ini Omicron. Gue suka sih padu padan apa lu warna putih terus juga paruhnya ke atas itu hitam terus pakai peleknya polis gini, chrome gitu kan. Bannya sangar banget. Keren sih teman-teman. Apalagi di tengahnya ini ada apaan nih? Di dalamnya. Ini adalah big brake kit dari HSR Wheel. Speknya gimana, Di? Speknya ini kita pakai yang 345 rotornya. Depannya itu kita pakai 6 pot. 6 pot. Belakang Yes, juga ada. belakang kita pakai 6 pot juga. Jadi orang kalau pakai PBK biasanya depan aja atau belakang aja gitu kan. Malah lebih sering sebenarnya depan aja Depan gitu aja kan. biasanya. Ini 4-4 nih guys. Gokil sih. Motivasinya apa, Bang? Motivasinya semua orang bisa ngebut. Wow, Tapi nggak semua orang bisa ngerem. Iya, makanya Gitu sih. perlu ini ya, biar Yes. lebih gacor lah. Ya buat biar lebih pengeremannya. safety. Bener. Karena safety-nya bukan hanya buat kita, tapi buat pengendara lain juga. Betul. Maksudnya gini, lo mau ngebut gampang banget. Jangankan Fortuner, lo pakai Brio yang 1200 cc aja, itu dia top speed-nya sampai 150. Makanya pengereman perlu penting ya. Yes, maksudnya tinggal injek gas aja, udah anak SD juga berbelajar mobil juga pasti bisa ngebut. Tapi pertanyaannya bisa ngerem apa enggak? Nah, itu dia Kayak gitu tuh. sih. Pertama memang kita ngomongin komponen sama tekniknya juga ya pasti. Betul ya. banget, Itu Mas. lebih detail ya. Kalau kita ngomongin Aldi ini ya doi pembalap slalom juga jadi tahulah Enggak, cuman cara hobi ngegas sama aja. rem. Cuman suka aja, suka Iya. dengan kecepatan. Yoi. Dan maksudnya pengen menyempurnakan gitu dalam artian gimana sih cara ngebut yang benar, cara ngerem yang benar. Nah, Karena itu dulu kan. pertama kali belajar slalom, yang pertama kali diajarin itu adalah cara ngerem. Cara ngerem justru Cara ya. ngerem justru. Nggak tahu ya kalau di safety driving yang lain seperti apa, cuman kalau dulu yang gua rasain pertama kali gue belajar, itu yang diajarin itu adalah cara ngerem. Gitu. Sedikit info dan pembelajaran lah dari Aldi. Thank you pembelajarannya. Sama-sama, Kita Mas. fokus lagi ke modifikasi. Oke. Ini sebenarnya belum kelar nih pembahasannya teman-teman nih Yes. soal kaki-kaki. Karena gue ngerasa ini lebih pendek ya dia. Yes. Ini udah pakai lower kit dari HSR Wheel. Oh gitu. Yes. Jadi untuk undercarriage ini semuanya kita pakai HSR Wheel. Wih, jadi komplit ya. Kayak sepaket gitu lah pokoknya. Yes, paket. Memang benar. Ini namanya paket ganteng. Aja. Ala HSR Wheel. Velg, Sip. ban, rem, sama Lowering lower kit. Gak usah nyari kemana-mana lagi ibaratnya kalau main Iya. kaki-kaki ya. Oke. Sip, one sip, stop sip. solution. Ya gitu. Kita lanjut ke belakang teman-teman. Boleh. Oke, ini tadi lampu-lampu yang dibilang ya di belakang ya. Yoi, lampunya udah kita ganti yang stop lampnya. Keren sih, keren banget malah. Tapi gue mau fokus ke diffuser nih teman-teman. Ini desainnya futuristik banget sih, keren sih. Kayak apa ya? Kalau sepintas tuh ngeliat ala-ala Lexus gitu. Iya. Jadi boleh ceritain dikit nih gimana nih? Bingung gue apa yang mau diceritain karena emang dari sana udah keren sih. Udah keren ya. Iya. Oh iya, Apa ini material pembuatnya dari apa? Kalau yang ini dari kita pakai yang Duraflex. Samping depan juga sama. Semua Duraflex kayak Nah gitu. kalau lampu-lampu itu jatuhnya memang udah jadi apa custom atau gimana? Udah jadi. Udah jadi ya? Yes. Tapi kalau lampu itu yang bisa kita produksi itu bagian depan, headlamp depan. bagian depan aja. Kalau stop lamp kita nggak ada. Oke, Jadi siap. stop lamp itu kita beli terpisah. Karena emang ya kalau dari kasat mata gue sih, kalau stop lampnya sendiri tuh emang nggak begitu berubah banyak sih. Oh, Dibanding oke. yang dengan standarnya dia. Intinya ada perubahan. Kalau misalnya orang bisa kenalin, kerasa gitu. Yes. Cuma kalau mungkin beberapa orang yang masih belum bisa kenalin, kurang begitu signifikan lah perubahannya. Ya. Tapi overall gue lihat di belakang ini keren banget. Kita balik ke depan lagi yuk. Ayo. Nah, udah mau di akhir obrolan sama Bang Aldi Rais. Ya, Bang. Ampun Bang Jago. Jadi Bang Ja, aneh banget. Nggak cocok lu manggil gua abang dah. Iya, bener Orang ya. tuaan lu. Enggak lo, tetap tuan lo. Kita cuma beda setahun, teman-teman. Oke, jadi tadi kan di awal gue pengen nge-spill nih, nanya ke lo tentang harga body kitnya. Nah, Oke. dikasih tahu nih untuk misalnya orang maunya bagian depan doang atau malah samping doang, gue nggak tahu lah. Tapi overall gimana? Kalau full? Kalau saat ini sih gue belum jual terpisah sih. Karena kita punyanya paketan semua, full body kit. Gitu. Untuk full body kitnya itu kita udah include bumper depan yang sudah digabung dengan Fazuma juga. Jadi udah tampilannya udah begini.
bumper belakang sama side skirt plus headlamp, lampu sen sama fog lamp ini total kita jual dengan harga 35 juta. 35 juta ya? Yes, tapi itu belum termasuk catnya, jadi masih warna epoxy. Oke. Ya paling kalau ngecat mungkin takaran gue sekitar 3-4 juta lah gitu loh. 30 juta lah paling rapi gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk bikin full set gini, itu kira-kira makan waktu berapa lama Dari pertama kali misalnya gue udah pesen nih warna. Kita barangnya ready kok. Ready ya langsung Barangnya ya? ready. Berarti gue udah pesen nih, barang datang udah dicat gitu misalnya ya, atau ngecat sendiri di luar kota kan misalnya, sampai pasang itu biasanya berapa lama nih? Untuk pasang di mobil lo sendiri berapa lama? Kalau barang udah nyampe, terus ditambah cat itu paling lama 4 hari lah. 4 hari ya? 4 hari itu paling lama. Jadi gitu. sebenarnya nggak usah nginepin mobil lama-lama lah Nggak gitu. usah. Ya sebenarnya kalau misalnya di Jakarta sih, terutama kalau di Jakarta, itu bisa di bengkel rekanan kita langsung. Jadi kalian bisa pesen sekaligus langsung ngecat sekalian. Jadi nanti mobil datang paling lama 2 hari udah tempel semua. Justru malah lebih cepet lagi ya? Yes, betul banget. Cakep, gokil. Beda kalau sama yang Obri. Kalau Obri kan gue emang bikinnya made by order kan. Ah iya benar. Jadi orang harus nunggu kayak 2-3 hari atau bahkan sampai seminggu kalau antrean lagi banyak kayak gitu. Kalau yang ini enggak, kita udah ready. Cakep sih sebenarnya overall temen-temen. Jadi rapi juga dan ganteng juga. Terus juga memang Aldi bilang tadi sepaket ya, termasuk lampu dan termasuk lampu. body kit sama add-onnya. Jadi lengkap gitu. Biar nggak tanggung juga kali ya modifnya ya. Ya Udah termasuk langsung sama aja ininya gitu. juga kok, grillnya sama juga. grill-grillnya gitu. Cakep. Nah ini orang kalau mau nyarinya di mana? Bisa langsung DM ke Instagram HSR Wheel atau DM ke Instagram gue langsung bisa. Oke siap. Instagram lo apa dikasih tahu lagi dong? @aldirais. Ya. Oh ya, di mesin juga kan sebenarnya ada nih ubahan teman-teman. Karena udah upgrade rem juga. Nah, ini mesin udah diapain? Kalau mesin sih sebenarnya nggak ada yang dirubah. Cuman kita bermain di ECU-nya doang. ECU-nya kita remap kemarin, gue sempat remap itu masih stage 1 lah. Stage 1 lah ya. Iya, supaya maksudnya kan kalau Matic kan terkesan dengan suka gampang boyo apa segala macam kan. Jadi gue remapin stage 1 supaya isi terus tenaganya kayak gitu doang sih. Nah, itu waktu di remap nyentuh angka berapa tuh, Di? Jujur, nggak hafal gue waktu itu berapa. Ya? Soalnya waktu itu dynonya bukan on wheel. Oke. Gitu. Nanti kita cari tahu aja ya datanya berapa kira-kira teman-teman. Kita kepoin lebih jauh di Instagramnya dia nih. Boleh. Nah, next projectnya mau kemana nih di arahnya nih di? Next project sih sebenarnya gua ini udah selesai sih. Udah selesai ya? Udah selesai. Karena kan udah komponennya udah. Karena ini dipakainya juga bukan untuk yang kontes atau untuk apa enggak, tapi bener-bener emang mau dipakai untuk daily, jadi mobil ganteng. Udah kayak gitu aja. Karena kalau misalnya kita modifikasi mobil, kalau semuanya kita kerjain tidak sesuai dengan kebutuhan tuh kayaknya nggak pantas juga sih. Berarti memang batasannya sesuai dengan kebutuhan ya? Iya dong, karena modifikasi itu cuma ada 2 hal yang paling penting. Apa tuh? Selera dan kebutuhan. Yo. Itu doang. Nggak ada poin ketiga nih, kemampuan. Nggak perlu. Itu termasuk dalam kebutuhan. Oh, bener. Kayak lu punya kebutuhan yang lain, berarti untuk modifikasi lu belum ada kebutuhannya kan kayak gitu. Iya, betul. Itu doang sih. Tinggal skala prioritasnya aja nih. Cakep. Mana yang mau diduluin? Emang Bang Adit yang udah 100.000 subscriber emang paham banget ya. Overall, ini mobil budgetnya berapa habisnya kira-kira? Coba ya, gue coba rinci ya. Kalau body kit ini, let's say kita patokin di harga sama cat itu 40 juta. Kalau untuk velg sama ban itu, kita pakai ring 20 dengan ban pakai 27555 itu di harga 24. 24 sama 30. BBK itu kita pakai depan belakang, berarti kita pakai 2 set. Yang depan itu 17 juta, belakang 15 kalau nggak salah. Ya sekitar 30-an juga. BBK 30-an juga, 30, 50, 80. Terus remap mah nggak begitu ya. Remap itu kemarin kalau nggak salah sekitar 6 juta deh. Sama lower kit itu di HSR itu harganya 2,5 juta. Jadi teman-teman bisa hitung sendiri ya berapa. Males banget gitu. Harusnya buat kalian yang Fortuner user ya, so-so lah gitu. Nggak terlalu besar juga, nggak terlalu kecil juga. Toh semuanya kan nggak mesti sekaligus gitu kan. Betul. Sesuai kepengenan tadi tuh, selera dan kebutuhan. Bener banget. Gitu teman-teman. Oke, terima kasih Aldi. Makasih juga. Udah mau diundang. Panas-panasan hari ini. Enggak, ini adem kok. Emang lagi mau tanning. Apa bahasanya? Kalau kita minum kulit apa? Tanning, bener. Tanning. Bentar belang di sininya. Makasih juga teman-teman udah nonton video kali ini. Makasih juga udah subscribe, udah nontonin terus, udah support terus sampai Great Automotive di angka 100.000 subscriber hari ini saat kami syuting hari ini ya. Jangan lupa juga follow Instagramnya Aldi Rais dan HSR Wheel untuk ngikutin perkembangan selanjutnya dan konten-konten apa yang bakal disajiin sama
Bung Aldi Rais ini. Jangan lupa juga follow Instagramnya Grid Otomotif buat ngikutin konten-konten kami berikutnya. Dan gue Adit, pamit. Jangan lupa. Apa? Ingat velg, ingat HSR.